Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam belajar untuk kita semua. Kembali lagi bersama Pak Fatwa Aminuddin pada channel Pak Guru Keren. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai pembelajaran kelas 5 dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Kali ini kita akan belajar pada subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita telah sampai pada pembelajaran 6 dengan muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Nah, mari kita belajar tentang nilai-nilai penting dalam musyawarah. Kamu tentunya sudah memahami arti dari musyawarah, di mana musyawarah yaitu suatu cara untuk menghasilkan sebuah keputusan ataupun kesepakatan secara bersama-sama dan dilakukan bersama-sama dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Dalam musyawarah terdapat nilai-nilai penting, antara lain nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengeluarkan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai persamaan hak, dan nilai berjiwa besar. Di dalam musyawarah, kita tentunya bebas untuk menyampaikan ide atau gagasan yang terkait dengan tema musyawarah. Kita juga harus menghargai setiap pendapat dari anggota musyawarah. Kita boleh menyanggah, namun harus dengan tata cara yang berlaku, dengan bahasa yang sopan dan masuk akal. Nah, kemudian apabila musyawarah telah menghasilkan suatu kesepakatan, maka seluruh anggota musyawarah harus berjiwa besar, penuh keikhlasan dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Pemilihan ketua kelas merupakan salah satu aplikasi musyawarah di sekolah. Setiap siswa berhak mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Apabila beberapa calon ketua kelas telah disepakati, maka kemudian dilakukan pemungutan suara, di mana setiap siswa berhak memilih siapapun dari beberapa calon ketua kelas tanpa adanya keraguan dan paksaan dari siapapun. Contoh aplikasi musyawarah di desa biasanya disebut ataupun disingkat dengan Musdes. Nah, pada gambar ada ilustrasi Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Pemerintahan, Bapak Kepala Karang Taruna, Ibu Ketua PKK, dan beberapa tokoh masyarakat yang sedang melaksanakan musyawarah untuk menentukan rencana kerja pemerintah atau RKP desa untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini tentunya kita mengetahui bahwa musyawarah dilakukan dari atau oleh beberapa pihak untuk mencapai sebuah keputusan atau kesepakatan demi pembangunan desa. Berikut ini merupakan contoh-contoh aplikasi musyawarah. Musyawarah pembangunan desa, musyawarah anggota DPR dalam merancang undang-undang, musyawarah panitia perayaan hari besar, misalnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, musyawarah pemilihan ketua kelas, musyawarah menyusun jadwal piket, musyawarah dalam pelaksanaan hajatan, pernikahan, selamatan kelahiran, selamatan acara sunatan, dan lain-lain.
Adapun aplikasi musyawarah dalam kesenian. Ketika kita menonton sebuah seni pertunjukan tari, para peserta atau tim penari akan bermusyawarah dalam mempersiapkan pertunjukan. Tidak mungkin sebuah pertunjukan tari digelar tanpa adanya persiapan yang matang. Mari kita mempelajari unsur-unsur dalam peragaan tari. Pernahkah kalian menari? Atau pernahkah kalian melihat pertunjukan tari? Coba ingat kembali tarian apa yang pernah kalian tonton. Apakah pertunjukan tari yang kalian tonton terjadi secara spontan? Tidak, bukan? Mengapa demikian? Tentunya setiap pertunjukan tari memerlukan persiapan. Berikut ini merupakan langkah-langkah mempersiapkan peragaan tari. Menentukan bentuk tari. Bentuk tari dibedakan menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok. Menentukan karya tari. Karya tari disesuaikan dari bentuk tari, apakah tari tunggal, apakah tari berpasangan, ataukah tari berkelompok. Menentukan jumlah penari. Memilih properti atau perlengkapan tari. Menentukan iringan tari. Menentukan kostum tari. Yang terakhir yaitu menentukan tata panggung. Nah, dalam peragaan tari tentunya sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ketika pertunjukan digelar, semua penonton akan merasa terhibur, merasa kagum, dan merasa takjub. Beginilah ilustrasi bentuk-bentuk tari. Dari bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Contoh, nama tarian Tari Serampang 12. Tari ini merupakan tari tradisional dari daerah Sumatera Utara. Iringan tari, rekaman alat musik tradisional Melayu. Bentuk karya tari, tari berpasangan. Busana tari, 1. Baju adat Melayu. 2. Kain dari pinggang hingga lutut. 3. Hiasan kepala. Dan 4. Penutup dada. Properti atau perlengkapan tari, sapu tangan. Jumlah penari, 6 orang. Tari Serampang 12 ditampilkan oleh beberapa penari pria dan beberapa penari wanita secara berpasangan. Untuk jumlah penari, biasanya terdiri dari 2 pasang penari atau lebih, sesuai dengan kelompok serta acara yang akan ditampilkan. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.